Nggak kerasa kita udah masuk di tahun 2024 dan di tahun ini, di awal tahun ini adalah saat yang tepat buat kalian belajar fotografi. Meskipun terlihat susah, sebenarnya fotografi itu adalah salah satu skill yang paling mudah dipelajari. Seenggaknya buat level basic. Dan kalau kalian baru pertama kali belajar fotografi, kalian mungkin kebingungan. Harus mulai dari mana? Alat-alat apa aja nih yang harus kalian punya? Dan tentunya apa aja yang harus kalian pelajari? Nah, semua pertanyaan kalian kita akan bahas di video kali ini. Yuk kita mulai video kali ini dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika orang pertama kali belajar fotografi. Kamera apa yang harus dibeli? Ya ini sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan kalian aja sih. Tapi kalau aku boleh ngasih saran, terlepas dari ya budget dan suka brand kesukaan kalian, sebenarnya ada dua poin penting yang harus ada di kamera kalian kalau kalian mau pertama kali belajar fotografi. Satu, dia harus punya lebih dari satu focal length, dan yang kedua dia harus bisa manual exposure. Poin pertama, karena kamera yang punya lebih dari satu focal length itu memungkinkan kalian untuk explore gimana sih efeknya focal length tertentu dalam komposisi fotografi kalian, dan tentunya untuk jangka panjang supaya kalian bisa lebih mudah menentukan focal length berapa yang paling works untuk style fotografi kalian. Dan kalau kalian punya kamera yang bisa gonta-ganti lensa kayak gini, aku akan menyarankan 4 focal length yang harus kalian coba: 16 mm, 35 mm, 50 mm, dan 85 mm. Ini untuk kamera full frame ya. Kalau kalian pakai kamera APS-C atau Micro Four Thirds, dia tinggal dicari ekuivalennya aja. Ini adalah focal length yang paling sering kepakai di fotografi, dan aku rasa kalian harus coba kalau kalian baru belajar fotografi pertama kali. Poin kedua, tujuannya adalah ya supaya kalian bisa belajar gimana caranya mengendalikan exposure atau mengendalikan cahaya secara manual. Nah, biasanya sih kalau kalian beli DSLR atau beli mirrorless ya, itu biasanya mode ini sudah pasti ada. Dan kalau kalian misalkan pakai merek Nikon, Canon, Sony, dan beberapa Fujifilm, mode manual ini akan disimbolkan dengan huruf M. Tapi kalau kalian punya Fujifilm yang seri X-T1 dan seterusnya, atau X-T10 dan seterusnya, itu mereka nggak punya mode manual karena why not? Tapi yang jelas pastikan kamera yang kalian beli itu bisa atau memungkinkan kalian untuk mengatur exposure secara manual. Nah, setelah masalah tuh selesai, nah sekarang saatnya kita mulai bahas basicnya. Apa aja nih yang harus kalian pelajari? Sebenarnya dalam fotografi itu untuk basic kalian cuma harus tahu dua hal, yaitu gimana cara mengatur exposure dan gimana cara mengatur komposisi. Kita mulai dulu dari gimana cara mengatur exposure. Nah, dalam mengatur exposure ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan. Something yang kita sebut sebagai segitiga exposure. Tiga komponen ini adalah shutter speed, aperture, dan juga ISO. Ya, tugas kalian sebagai seorang fotografer adalah mengatur 3 hal ini tadi. Jadi kalian harus menyeimbangkan 3 hal ini tadi supaya gambar kalian nggak overexposure atau nggak underexposure. Jadi ya bayangin aja kalian fotografer itu adalah seorang avatar yang harus menguasai 4 elemen untuk menciptakan keseimbangan dunia. Dan tenang aja, ini nggak serumit menjaga keseimbangan dunia karena kalian akan dibantu oleh dia. Udah pernah lihat dia sebelumnya, dia adalah light meter. Nah, si light meter ini permainannya adalah kalian harus menjaga dia angkanya tetap berada di 0 alias di tengah. Meskipun ini sebenarnya ada hubungannya dengan light metering kalian atau metering method kalian, tapi don't worry about it now. 80% case kalian mau angkanya ini ada di tengah biar dapat exposure yang pas. Dan sebenarnya 3 komponen exposure ini punya drawbacknya masing-masing. Kita mulai dari shutter speed. Nah, shutter speed ini sebenarnya berbicara soal seberapa lama sensor kalian terekspos atau terkena cahaya. Dihitungnya dengan satuan 1 per sekian detik. Jadi misalkan kalian pakai speed 1 per 60 gitu ya, itu artinya sensor kalian terkena cahaya selama 1 per 60 detik. Tentunya ini lebih lama kalau dibandingkan dengan misalkan kalian pakai speed 1 per 500, yang mana artinya sensor kalian cuma kena cahaya selama 1 per
per 500 detik. Makin lama terkena cahaya, otomatis artinya banyak cahaya yang masuk, dan ketika banyak cahaya yang masuk, foto kalian akan menjadi lebih terang. Meskipun kalian harus berhati-hati, jangan pakai speed yang terlalu rendah, karena semakin besar angkanya, semakin lama sensor kalian terekspos dengan cahaya, kesempatan kalian untuk mendapatkan motion blur juga semakin banyak. Jadi kalau kalian baru moto objek, terutama objek yang bergerak, pastikan shutter speed kalian cukup cepat untuk menangkap objek yang bergerak tersebut. Yang kedua, aperture, atau biasa juga disebut dengan diafragma atau bukaan. Kalau kalian pernah dengar fotografer bilang something kayak f1,4 atau f2,8, nah itu artinya dia sedang berbicara soal aperture. Makin kecil angkanya, itu artinya diameter bukaannya semakin lebar, dan kalau diameter bukaannya semakin lebar, otomatis makin banyak cahaya yang masuk. Dan kalau makin banyak cahaya yang masuk, ya udah pasti gambar kalian akan menjadi lebih terang. Efek samping dari penggunaan aperture atau bukaan yang diameter besar ini, efek sampingnya adalah kalian akan mendapatkan depth of field yang sempit. Nah, ini dia yang menjadikan fenomena atau menjadikan something yang kita sebut dengan bokeh. Kalian udah pernah dengar istilah bokeh? Tentunya kalian sudah pernah. Bokeh ini adalah something atau sesuatu yang udah menjadi primadona di kalangan fotografer. Ibaratkan fotografer adalah wibu, maka bokeh bisa dianggap sebagai waifu mereka. Anyway, kita tadi bahas apaan? Oh ya, aperture. Aperture kira-kira kayak gitu. Yang ketiga adalah ISO. ISO ini paling gampang untuk dijelasin. Intinya ISO ini adalah kepekaan dari sensor kalian. Makin besar angkanya artinya makin peka, dan kalau sensor kalian makin peka artinya makin sedikit cahaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang sama. Tapi hati-hati kalau kalian pakai ISO tinggi, karena semakin tinggi ISO yang kalian gunakan itu artinya semakin banyak juga noise yang dihasilkan. Jadi kalau kalian nggak mau gambar kalian punya banyak noise, ya pastikan ISO yang kalian gunakan nggak tinggi-tinggi amat. Nah, setelah tadi kita bahas soal exposure, selanjutnya kita akan bahas soal komposisi. Komposisi itu secara sederhana ya berarti gimana cara kalian mengatur objek-objek yang ada di foto kalian supaya terlihat bagus. Nah, buat kalian yang baru pertama kali belajar fotografi, mulailah dari komposisi-komposisi yang sederhana, misalkan kayak rule of third, leading line, framing, negative space, dan lain sebagainya. Dan seperti focal length tadi, seiring berjalannya waktu, kalian pasti juga akan menemukan komposisi mana yang sesuai dengan style fotografi kalian. Dan di part ketiga ini aku mau bahas something yang penting, tapi juga something yang paling abstrak di video kali ini, yaitu masalah mindset. Kalian harus treat fotografi itu layaknya sebuah bahasa visual. Dan seperti kebanyakan bahasa di luar sana, kalau kalian mau belajar bahasa tertentu, cara paling cepat untuk bisa adalah menggunakan bahasa tersebut secara terus-menerus setiap hari. Enjoy the process. Karena aku yakin 90% dari kalian belajar fotografi ini secara otodidak, bahkan aku pun juga begitu. Dan dari pengalamanku, aku bisa bilang bahwa salah satu hal yang paling susah ketika kalian belajar something secara otodidak adalah membangun komitmen dengan diri sendiri. Maka dari itu, enjoy the process. Jangan takut bikin kesalahan dan jangan pernah berhenti hunting, meskipun aku yakin ada hari-hari tertentu di mana kalian hari ini hunting dan hasilnya nggak maksimal. Itu adalah part dari proses. Dan itu dia, sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton, silahkan di like dan subscribe. Kalau kalian pengen belajar lebih lagi tentang fotografi, silahkan cek playlist kita, banyak tutorial di sana. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.